Sesudah sholat isya saya deret ada Al-Quran saya, ada hadis Nabi beberapa hadis, lalu ada Alkitab yang belum pernah saya baca. Kalau Al-Quran saya sudah hatam. Akhirnya setelah itu saya berdoa, saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan, akhirnya saya baca setiap malam, lupa ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya sampai ngototnya saya baca Alkitab ini, saudara. Alkitab ini saya ini sudah tidak ada bentuknya, sudah seperti ini kitab Mazmur. Ini lagi ada lagi kitab Yehezkiel, kitab Ratapan, sudah seperti ini, saudara. Jadi saya baca setiap malam ini Bible karena memberikan pengetahuan. Asyhadu asadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari seseorang bapak yang ngakunya adalah murtadin. Dia ngaku adalah haji, lahir dan besar di lingkungan keluarga haji. Dan kenapa bapak ini bisa murtad? Alasannya karena membaca Bible atau Alkitab ya. Dikatakan oleh bapak ini katanya lebih enak baca Alkitab daripada Al-Quran. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Salam, haleluya. Saya hambanya Burhanuddin Haji Usman, lahir dari keluarga non Kristen, dan tidak ada leluhur saya menjadi orang Kristen. Ayah dan ibu saya Muslim dan beliau adalah haji, ketua Partai Persatuan Pembangunan sejak dari zamannya Naro. Entah dari mana asalnya, bapak ini tidak ada memberikan keterangan di situ, tetapi yang jelas bapak ini bernama Burhanuddin Haji Usman, lahir dan besar dari keluarga haji, dan orang tuanya merupakan petinggi Partai Persatuan Pembangunan sejak zamannya Haji Naro. Sesudah sholat isya saya deret ada Al-Quran saya, ada hadis Nabi beberapa hadis, lalu ada Alkitab yang belum pernah saya baca. Kalau Al-Quran saya sudah hatam. Akhirnya setelah itu saya berdoa, saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan, akhirnya saya baca setiap malam, lupa ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya sampai ngototnya saya baca Alkitab ini, saudara. Alkitab ini saya ini sudah tidak ada bentuknya, sudah seperti ini kitab Mazmur. Ini lagi ada lagi kitab Yehezkiel, kitab Ratapan, sudah seperti ini, saudara. Jadi saya baca setiap malam ini Bible karena memberikan pengetahuan. Ngaku khatam Al-Quran, tetapi bapak ini tidak mengetahui fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya kita sebagai umat Islam mendapatkan pahala ketika membaca Al-Quran. Adakah pahala itu didapatkan ketika bapak ini membaca Alkitabnya? Dan dia katakan lebih suka membaca Alkitab karena memberikan pengetahuan. Ketika dia akan membaca Alkitab, dia buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, lawak-lawak apa yang akan disuguhkan oleh si bapak ini ya? Katanya memberikan pengetahuan, tetapi coba kita buktikan ayat yang ditunjukkan oleh si bapak ini di dalam Yehezkiel ya.
Pengetahuan seperti apakah yang Bapak ini dapatkan, atau setidaknya bagi kita semua sebagai pengetahuan juga ya. Ternyata pengetahuan seperti inikah yang dimaksud oleh si Bapak itu yang tertulis di dalam Yehezkiel. Pengetahuan seperti apakah yang membuat Bapak ini lalu akhirnya bisa murtad, meninggalkan Islam dan lalu masuk Kristen. Kita akan bacakan ayat yang tadi dimaksud oleh si Bapak itu di dalam Yehezkiel ya. Yehezkiel 23 nomor 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Selanjutnya 23 nomor 2. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. 23 nomor 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. 23 nomor 4. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Selanjutnya di 23 nomor 8. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Selanjutnya 23 nomor 19. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. 23 nomor 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. 23 nomor 21. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Selanjutnya di dalam Yehezkiel 16 nomor 22. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. 16 nomor 25. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga persundalanmu bertambah-tambah. 16 nomor 26. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu si aurat besar itu sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Nah, sahabat, bertambah pengetahuan kita ya tentang ayat yang dimaksud oleh si Bapak di dalam Yehezkiel tadi ya. Apakah pengetahuan seperti ini yang membuat Bapak ini lalu murtad, meninggalkan agama Islam dan lalu masuk Kristen? Sahabat, seperti biasa kita tampilkan update mu'alaf terbaru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemarin tanggal 2 November 2023 di rutinan malam Jumat di Majelis Sabilut Taubah bertambah lagi saudara baru kita. Terus niki pengen pripun Pak Wasis? Kepingin nggih disekseni para kiai, para ribuan jemaah, saya ikhlas mu'alaf pada malam hari ini. Nggih, tanpa paksaan? Tidak ada paksaan. Boleh tahu sedikit mungkin awalnya gimana kok ingin masuk Islam? Mungkin ada cerita atau apa, kejadian apa? Ya, saya terus terang saja salut sama para jemaah dengan kekompakan dan salut kepada Gus Jam, para kiai. Makanya saya kepingin mu'alaf di malam hari ini. Ya Allah, nggih. Namanya Pak Wasis, ingin masuk Islam karena salut dengan Gus Ikdam dan para jamaahnya yang kompak dengan ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, Pak Wasis ini berniat masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun, karena memang prinsip di dalam agama Islam la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha la ilaha
illallah illallah wa asyhadu wa as'adu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah lagi saudara baru kita. Sahabat, mari kita doakan untuk Pak Wasis. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Tidak lupa kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.